Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ainil Hana dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini materinya adalah tentang ekonomi syariah. Dan seperti janji saya kemarin, sebenarnya bukan janji sih, tapi lebih kepada mengiyakan karena kalian tuh minta tamu lagi ya. Ya, kemarin kita ada beberapa tamu ketika materi yang sebelumnya tentang masa peradaban Islam. Sekarang ada tamu lagi, langsung saya datangin dari pegawai banknya sendiri ya. Mantan pegawai bank, ex pegawai bank. Dan kebetulan beliau juga ngajar di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Langsung aja kita perkenalkan Bu Intan. Iya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak Hana. Ya, alhamdulillah. Ini kita akan mengadakan tanya jawab pembelajaran PHI. Kemarin sebelumnya saya kasih tahu dulu, sebelumnya kita sudah menjaring beberapa pertanyaan dari anak-anak tentang ekonomi Islam, dan pada hari ini kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah mampir kepada kita untuk Ibu jawab satu persatu ya. Mungkin langsung aja ya tanpa panjang lebar. Pertanyaan pertama, tapi sebelumnya dulu jenengan itu pegawai bank syariah atau pegawai bank konvensional? Ya, jadi sebelumnya mungkin saya singkat cerita aja ya. Saya itu sebelum masuk di SMA 7 sebagai guru, itu awalnya di tahun 2015 itu saya bekerja di sebuah BPR syariah ya, namanya BPR Rahmah Syariah, dulu ada di Kediri, Jawa Timur, itu tahun 2015. Kemudian setelah itu saya pindah ke bank konvensional di Bank Mandiri Finance di tahun 2016 sampai 2018 awal. Gitu. Nah, kemudian ada CPNS baru saya ikut. Nah, akhirnya masuk SMA 7. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi untuk di bank syariah itu sendiri saya di tahun 2015. Ya. Ya, berarti paling tidak ada pengalaman di dua bank ya, konvensional maupun syariah ya. Iya sih. Tapi sekarang udah ex loh ya. Jadi yang tahu saya aja nanti. Oke, mungkin langsung aja pertanyaan pertama. Apakah bank itu riba? Kira-kira riba enggak? Mungkin kalau untuk nanya riba atau enggak riba, jenengan akan bilang, wah bukan kapasitas saya karena itu kapasitas yang beragama. Tapi kita untuk bisa lebih tahu lagi, kita lihat ke prosesnya aja ya. Mungkin dari situ, dari prosesnya kita bisa tahu nanti itu riba atau tidak. Nah, maksudnya proses dari nasabah, uang nasabah itu kemana, terus pergolakannya bagaimana gitu. Iya, mungkin memang benar ya yang Pak Hana katakan bahwa bukan kapasitas saya untuk mengatakan itu riba atau bukan, tapi di sini saya akan sekedar sharing ya, sebagaimana apa yang saya ketahui ya. Apakah bank itu riba? Jadi kalau dilihat dari kata riba itu sendiri, kalau kita tarik dari sudut pandang Islam, itu kan suatu tambahan ya, tambahan dari nilai awal, gitu kan? Nah, seperti itu. Kalau dari segi bank itu sendiri kan ada dua ya, ada bank konvensional dan ada bank syariah. Kalau di bank konvensional itu istilah riba itu namanya adalah bunga, di situ nyebutnya ya. Bunga di situ adalah suatu tambahan yang dihitung dari nilai awal pinjaman. Jadi dia pinjamannya berapa, kemudian dia tentukan persentase bunganya dari situ. Dan dia tidak memikirkan apakah pinjaman itu digunakan oleh nasabah itu, apakah nasabahnya itu untung atau rugi. Dia tidak memikirkan itu. Tapi kalau di bank syariah itu dia menyebutnya itu ada tambahan juga sih, cuman dia nyebutnya bukan bunga seperti itu, tapi dia nyebutnya adalah nisbah atau bagi hasil. Bagi hasil itu yang saya ketahui adalah suatu kesepakatan di awal ya antara pemberi modal dengan peminjam modal, di mana kesepakatan itu berdasarkan pada untung dan rugi ya. Jadi kedua belah pihak itu adalah ada kesepakatan suka sama suka seperti itu. Misalkan pihak bank itu memberikan suatu modal ya kan kepada peminjam modal. Ketika peminjam modal ini menggunakannya untuk usaha dan dia itu
mengalami untung. Nah, berarti dari untung ini akan diadakan suatu bagi hasil. Tetapi kalau misalkan dari peminjam modal ini tadi usahanya itu mengalami kerugian, nah berarti bank pun juga akan ikut menanggung kerugian tersebut. Jadi tidak ada pemaksaan di sini. Itu yang saya tahu sih. Iya. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pada bank konvensional, uang riba itu digunakan sebagai apa? Mengapa bank konvensional itu memiliki bunga yang menyebabkan riba? Mungkin bisa dijawab, silakan. Iya, sepengetahuan saya ya, kenapa kok di bank konvensional itu, mengapa di bank konvensional itu ada riba gitu ya? Tadi ya, digunakan untuk apa gitu ya? Jadi riba itu tadi kan tambahan ya, riba itu tadi atau bunga, kita sebutnya bunga kalau di bank konvensional itu tadi ada suatu tambahan dari pinjaman awal. Nah, tambahan itu digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Jadi operasional dari bank itu sendiri. Contohnya mungkin untuk menggaji karyawan, untuk biaya lain-lain ya, mungkin ya gedung atau perawatan seperti itu ya, penyusutan dan lain-lain seperti itu. Terus kemudian mengapa bank konvensional itu memiliki bunga yang menyebabkan riba itu tadi? Kenapa dia memiliki bunga? Karena bunga itu digunakan untuk biaya operasionalnya dia. Kalau dia nggak ada biaya operasional, otomatis kan bank itu tidak akan berdiri, tidak akan bisa berjalan seperti biasanya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah di bank syariah, dulu kan pernah di bank syariah ya, mungkin sedikit tahu. Apakah di bank syariah benar-benar bebas dari riba? Kalau pertanyaannya itu apakah di bank syariah benar-benar bebas dari riba, mungkin saya di sini tidak bisa memutuskan ya, bukan kapasitas saya. Tetapi yang saya tahu, kalau dari segi bank itu sendiri, di manajemen internal di bank itu sendiri, dia sudah menerapkan prinsip syariah yang benar ya, sesuai dengan acuan-acuannya. Tetapi memang ada orang lain, orang awam yang mungkin belum tahu, dia menganggap bahwa di bank syariah pun itu juga sama dengan konven karena ada tambahannya, jadi menganggap sama aja, konvensional sama syariah itu sama-sama riba seperti itu. Tapi kalau dari segi internal bank syariah itu sendiri, dia sudah menerapkan, jadi ada dasar hukumnya, dia itu menjalankan perusahaan syariah itu. Oke. Lanjut ya pertanyaannya tadi. Apakah sistem ekonomi Islam diterapkan dengan baik di Indonesia? Gimana? Untuk sistem ekonomi Islam sendiri, kalau di Indonesia secara keseluruhan itu memang Indonesia belum menerapkan sistem ekonomi Islam. Tapi kalau di bank-bank syariah ya, terutama di bank syariah yang saya ketahui yang barusan aja merger seperti Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank Nasional Indonesia Syariah, BNI Syariah, kemudian di BRIS ya, Bank Rakyat Indonesia Syariah, itu yang saya ketahui dia sudah menerapkan sistem ekonomi Islam dengan baik ya, karena dia juga udah di bawah naungan OJK dan juga BUMN juga, jadi yang saya tahu dia sudah menerapkan ekonomi Islam dengan baik. Tapi kalau secara keseluruhan di Indonesia belum menerapkan sistem ekonomi secara Islam. Itu karena memang ada beberapa bank-bank konvensional gitu ya, atau gimana? Apanya? Kenapa tidak secara penuhnya menerapkan sistem ekonomi Islam? Ya karena Indonesia bukan negara Islam secara keseluruhan. Jadi masyarakatnya pun juga agamanya masih beraneka macam kan. Jadi daripada nanti pro kontra mungkin ya. Jadi seperti itu. Perlu digarisbawahi, tidak sepenuhnya negara Indonesia itu negara Islam. Jadi memang ada beberapa bineka-bineka ya. Ya, betul. Lanjut, apa perbedaan yang paling mencolok antara bank biasa atau konvensional dengan bank Islam? Kira-kira apa? Yang paling mencolok ya, yang paling mencolok kalau orang awam pun melihatnya mungkin adalah dari segi itu ya, penyebutan dari bunga itu tadi ya. Kalau di konvensional itu nyebutnya bunga, kalau di bank syariah itu nyebutnya bagi hasil. Ya itu yang paling mencolok di situ. Tapi sebenarnya memang itu beda sih ya. Kalau orang yang paham betul bagaimana perekonomian syariah itu sebenarnya beda. Jadi perekonomian di bank konven dan bank syariah itu pun beda. Seperti itu. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Apakah sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang sama sekali baru? Sistem ekonomi Islam sama sekali baru. Kalau menurut saya,
Sistem ekonomi Islam. Jadi sebenarnya bank-bank syariah sekarang itu dia ada acuannya, ada dasar hukumnya. Sebenarnya kan dia berkiblat dari sistem-sistem ekonomi di masa dahulu. Misalkan di masa zaman Nabi kan juga syariah juga kan seperti itu. Ada wadiah dan juga seperti itu kan sebenarnya zaman dahulu di zaman Islam masih berkuasa, zaman Nabi itu kan sudah ada dasar hukumnya dari sistem dari hadis atau dari Quran juga ada kan. Jadi saya rasa nggak baru sih. Berarti memang itu mengadopsi dari apa yang sudah ada, tinggal sistemnya yang digitalkan ya. Ya mungkin seperti itu, disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Nih lanjut, ini kayaknya menarik nih. Kan kalau bank-bank yang syariah gitu katanya bebas riba. Nah ini berarti karyawannya digaji dari mana dong? Terus karyawannya digaji dari mana yang bank-bank bank syariah itu tadi? Syariah nggak ada riba ya tadi? Bahasanya Enggak sih, bahasanya nggak riba sih. Kalau berarti uangnya dari gajinya? Kalau di bank syariah, seperti tadi mungkin sudah saya sempat jelaskan ya, itu memang ada tambahannya. Tapi tambahannya di situ bukan disebut riba. Mereka oknum syariah itu tidak menyebutnya sebagai riba, tapi mereka nyebutnya sebagai nisbah atau bagi hasil. Nah, bagi hasil ini yang digunakan untuk membiayai biaya operasional mereka sehari-hari di perbankan itu ya, biaya operasional seperti penggajian karyawan, perawatan sarana dan prasarana dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak ada riba memang betul ya, tapi di situ ada bagi hasil dan jangan samakan bagi hasil itu dengan riba. Karena itu ada dasar hukumnya sendiri gitu. Jadi itu digunakan untuk membiayai biaya operasional. Oke. Nih, kalau misal dikatakan bank yang umum itu ada ribanya, iya. Ya, berarti kalau kita nabung di situ kita sama aja memperlancar aliran ribanya dong. Iya, kalau di bank umum tadi atau di konvensional itu memang ada tambahan tapi riba ya tadi kita nyebutnya ya. Berarti ya bisa dikatakan bahwa kita memperlancar aliran riba itu sendiri karena itu kan sudah dasarnya kan udah riba. Berarti kita di situ ikut andil dalam berpartisipasi lah di situ dalam operasional mereka yang terus berjalan sehingga riba itu pun juga terus berjalan kan seperti itu. Terus bagaimana caranya kalau seandainya sudah terlanjur nabung di situ atau terlilit utang di situ? Mungkin kalau kita lihatnya ke arah Islam ya, mungkin kita fanatiknya ke Islam ya, mungkin dikembalikan lagi ke tujuan kita masing-masing ya, berarti kita beralih aja ke bank syariah gitu. Kalau sudah punya tabungan di situ ya udah di stop aja, kita beralih ke bank syariah. Kalau memang kita dalam arti kita fanatik Islam gitu ya, kita kembali ke hukum Islam yang sebenarnya seperti itu ya. Terus kalau punya hutang di situ ya berarti kita bisa alihkan ke yang hutang piutang atau perjanjian akad di bank syariah itu sendiri bisa. Jadi namanya take over di situ. Kita bisa di situ. Take over berarti hutang yang sebelumnya di konvensional dilunasi oleh dipindahkan ke yang syariah gitu, bisa. Tapi bukannya itu kalau saya dengar itu lebih bunganya atau cara ininya lebih anarkis dibandingkan konvensional. Maksudnya adalah kalau biasanya kalau utang kan ada jaminannya ya. Iya. Jaminannya. Terus kalau dari pihak syariah itu lebih nekan daripada konvensional. Itu gimana? Sebenarnya tidak bisa dikatakan seperti itu juga sih dalam hal penekanan atau pressing itu tadi, karena tiap bank syariah itu kan kebijakannya beda-beda. Kalau setahu saya di bank syariah itu malah lebih luas, lebih lunak karena dia itu kan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jadi suka sama suka. Kalau salah satu pihak tidak suka ya itu tidak akan berjalan suatu akad itu gitu ya. Dan itu pun juga tergantung pada keuntungan dari usaha yang dijalankan. Ya kan, ketika itu untung ya berarti akan ada bagi hasil di situ sesuai dengan nisbah yang disepakati. Tetapi ketika itu rugi, bank itu pun juga akan ikut menanggung itu semua. Jadi saya rasa enggak sih kalau terlalu di-pressing, justru yang di-pressing atau ditekan itu adalah di bank konvensional. Ya karena di situ kan dia patokannya kamu itu membuka usaha
untung atau rugi ya udah kamu harus bayar sekian gitu loh, sampai lunas sekian, perjanjian kita sekian. Jadi kayak paksaan gitu loh. Dia tuh nggak memperhatikan keadaan nasabahnya itu seperti apa usahanya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada bank syariah yang tetap menetapkan adanya riba? Ada bank syariah tetap menetapkan adanya riba. Nah, kita kembali lagi. Kalau di bank syariah kan mereka tidak menyebutnya riba, tapi bagi hasil. Nah, mungkin konteks di sini perlu diperjelas ya. Tetap menetapkan riba itu yang bagaimana? Apakah mereka menetapkan semacam persentase dari pinjaman awal atau bagaimana? Karena mereka nyebutnya bukan riba loh, mereka nyebutnya itu nisbah atau bagi hasil. Tapi mungkin bagi masyarakat awam mengiranya bahwa itu riba seperti mungkin itu. Karena ada tambahan-tambahan itu tadi. Jadi saya rasa kalaupun ada tambahan dari bank syariah itu sendiri, itu adalah bagi hasil, ya bagi hasil yang sudah ada perhitungannya tersendiri, ada dasar hukumnya tersendiri. Tapi kembali lagi bagi masyarakat awam yang belum tahu sama sekali, pasti mereka akan mengira dengan tanda kutip riba. Tapi itu sebenarnya bagi hasil sih. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, tidak terasa panjang banget ya, terus hampir di ujung sesi. Pertanyaan terakhir kita adalah, apakah di Indonesia sudah menggunakan sistem ekonomi dalam Islam? Nah, apakah Indonesia sudah menggunakan ekonomi dalam Islam? Kalau secara Indonesia, negara Indonesia secara keseluruhan ya, itu belum menggunakan ekonomi secara Islam ya, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai agama ya. Indonesia bukan terdiri dari satu macam agama saja yaitu agama Islam, tapi masih bermacam-macam ya, Bhinneka Tunggal Ika, jadi belum menerapkan ekonomi secara Islam. Tetapi di negara Indonesia itu sendiri sudah ada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang syariah ya, bahkan tidak hanya perbankan, mungkin perseroan terbatas pun juga ada yang syariah ya, seperti itu. Asuransi pun juga ada yang syariah seperti itu. Jadi ada di dalam negara Indonesia itu ada beberapa lembaga yang bergerak di bidang syariah, tapi kalau secara keseluruhan belum menerapkan ekonomi syariah. Kalau seandainya ada orang non Islam itu ikut nabung di bank syariah itu gimana? Boleh nggak? Saya rasa kalau ada non-Islam nabung di bank syariah itu tidak jadi persoalan atau tidak jadi masalah selama pribadi dari orang non-Islam itu sendiri tidak keberatan dengan alur atau persyaratan yang ada di bank syariah itu sendiri. Karena ketika akad pun kita kan ada kayak baca ayat-ayat seperti itu, terus kemudian juga itu ada dasar hukumnya mungkin dari hadis atau dari apa gitu. Nah, selama orang non-Islam itu tidak keberatan melakukan step by stepnya alurnya itu, saya rasa tidak ada masalah. Oke, terima kasih. Dari sekian pertanyaan yang masuk sudah kita jawab, tapi itu tidak semuanya ya, karena itu dari beberapa sortiran dari saya dan tim untuk menyesuaikan kapasitas dari Bu Intan itu sendiri. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan dari Bu Intan, silakan Bu. Iya, mungkin pesan dan kesan dari saya dari tadi awal kita sudah menjelaskan kan, kalian juga sudah tahu apa bedanya perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Nah, mungkin kembali lagi ke diri kalian masing-masing, kalian mungkin bisa lebih dewasa ya menyikapi hal-hal seperti ini. Apakah kalian mau menabung di konvensional ataukah di bank syariah ya. Misalkan kembalikan ke tujuan kalian masing-masing ya. Misalkan kalian tujuan kalian itu untuk memperlancar lalu lintas transaksi atau pembayaran, untuk mempermudah semua itu, boleh kalian ambil di perbankan konvensional. Tapi tujuannya adalah untuk misalkan memudahkan kalian dalam bertransaksi. Misalkan karena ATM bank syariah itu sendiri kan juga sedikit ya, nggak banyak seperti bank konvensional. Tapi nggak usah diambil riba-ribanya itu di bank konvensional seperti itu. Kemudian yang bisa saya sampaikan adalah untuk ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu memang dia tidak ada riba, dan saya sarankan ketika kalian nanti sudah beralih ke ekonomi syariah itu kalian perhatikan lagi atau kalian cermati lagi di istilahnya di akadnya ya, karena di setiap bank syariah itu kan nanti ada akad-akad, kalian baca secara teliti, secara cermat di situ agar kalian memahami seperti apa sih syariah yang sebenarnya, seperti itu ya. Terus kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan kalian,
inti dari semua ini apa? Yaitu adalah yang jelas menabung itu adalah suatu hal yang sangat baik ya, mumpung kita masih muda gitu ya. Jadi saya sarankan untuk kalian banyak-banyaklah menabung gitu. Oke, itulah pesan dari Bu Intan, dimana yang perlu digarisbawahi adalah banyak-banyaklah menabung untuk hari tua esok gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih Bu Intan atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu kembali. Semoga sehat selalu ya. Ya, amin amin. Kita sengaja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.